Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan perkenalan diri tentu saja agar diskusi kita berikutnya akan lebih hidup karena memang berbasis pengalaman kehidupan di pesantren, dan kira-kira kemudian nanti kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana pesantren memperkenalkan santrinya tentang kemajemukan, tentang perbedaan, dan kemudian bagaimana pesantren mengajarkan ilmu serta memproduksi intelektualisme Islam. Di bagian lainnya kita akan berbicara tentang pesantren dan karakter Islam Indonesia, dan pada akhirnya kita ingin melakukan semacam proyeksi ke depan bagaimana idealnya pesantren di masa depan. Saya Farid F. Sainong saat ini sedang diamanahi tugas sebagai koordinator staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Di saat yang sama juga sebagai dosen tetap di Faculty of Islamic Studies Universitas Islam Internasional Indonesia. Sebelumnya mengajar dan meneliti di beberapa universitas di luar negeri, termasuk Victoria University of Wellington di New Zealand, kemudian Australian National University, dan juga di New South Wales University di Canberra. Sebelumnya saya meneliti pesantren dan kehidupan umat Islam di Indonesia secara antropologis ketika menyelesaikan PhD di Australian National University. Sebelumnya lagi menyelesaikan 2 program MA di University of Manchester dan Leiden University di Belanda. Program S1 saya selesaikan di jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, yang penting tentu saja adalah pendidikan menengah dan atas yang saya habiskan di pesantren, di mana untuk level tsanawiyah saya berada menghabiskan 3 tahun di pesantren Pondok Madinah, dan kemudian di pesantren yang diasuh oleh Kementerian Agama, yaitu Madrasah Aliyah Negeri program khusus. Di pesantren Pondok Madinah saya sangat beruntung karena menjadi generasi pertama, angkatan pertama dari pesantren yang didirikan bersama oleh Andre Guruta almarhum, Andre Guruta Sanusi Baco, yang merupakan ketua syuriah terlama PBNU di Sulawesi Selatan, dan juga menjadi salah satu syuriah PBNU. Beliau bersama Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saat ini menjadi Menteri Agama mendirikan pesantren Pondok Madinah dan membimbing langsung santri-santrinya. Di pesantren inilah saya tumbuh dengan menikmati sanad keilmuan yang luar biasa luas. Guru-guru kami, misalnya Andre Guruta Sanusi Baco, belajar di DDI Mangkoso, dan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar belajar di As'adiyah Sengkang. Nah, ini As'adiyah dan DDI adalah dua simpul utama pesantren dan keulamaan di Indonesia Timur. Kalau kita ingin membandingkannya ke Jawa, kira-kira kedua pesantren ini adalah Tebu Ireng di Jombang dan beberapa pesantren senior lainnya di Jawa. Nah, kedua simpul sanad ilmu dan keulamaan inilah saya mengambil banyak pengetahuan, banyak kesadaran tentang beragama dan menjadi manusia
baik itu sebagai orang Indonesia yang otentik dan di saat yang sama menjadi Muslim yang otentik pula. Nah, di pesantren tentu saja kita mengenal pertama kali diajarkan banyak hal termasuk mengangkat semangat kita dalam konteks thalabul ilmi. Dan ini yang mungkin akan sedikit membedakan antara santri atau pelajar di pesantren dengan pelajar-pelajar di sekolah lain. Dengan thalabul ilmi, di situ ada dua konteks besar yang bisa kita dapatkan sekaligus. Yang pertama, konteks tentang kehausan kita tentang ilmu, sehingga selalu ada minat, selalu ada semangat yang menyala-nyala untuk menuntut ilmu, ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari guru-guru, mencari kiai-kiai dan sanad-sanad baru, ya, dan kemudian bisa menjadi ilmu yang kita dapat amalkan suatu hari. Di saat yang sama, thalabul ilmi mengandaikan sebuah spiritualitas yang memang diamanatkan atau dijiwai penuh oleh perintah-perintah yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis, sehingga umat Islam atau santri dalam hal ini ketika menuntut ilmu, dua hal ini yang kemudian selalu menjiwai, menemani mereka. Ya, mereka di situ kemudian tidak berpikir lagi tentang berapa banyak biaya yang harus dihabiskan atau bagaimana mereka mau mencari biaya tersebut agar cita-cita menuntut ilmu itu kesampaian. Dan inilah yang kemudian membuat santri-santri bisa tekun, ya, bisa dan kompetitif di mana saja suatu saat ketika mendapatkan kesempatan. Kita di Indonesia relatif sudah memberikan bukti bahwa santriwati ketika mendapatkan kesempatan yang sama, mereka kemudian bisa kompetitif. Ya, hari ini kita bisa melihat beberapa contoh yang sangat baik untuk kita lihat sebagai teladan kita dari dunia pesantren, ya, untuk bisa kompetitif di dunia global sekalipun. Ya, kita punya banyak teman-teman yang sekarang ini misalnya ya mereka tentu saja teman-teman santri yang kompetitif di dunia akademik di tingkat global misalnya, ya, di California University Riverside misalnya kita punya Muhammad Ali misalnya juga santri. Kemudian di Australia kita punya Nadir Shah Hussain di University of Melbourne, ataupun misalnya Eva Fakhrun Nisa di Australian National University. Mereka bertiga, ya, minimal saat ini menjadi wajah terdepan santri dan santriwati yang ketika mendapatkan kesempatan itu bisa kompetitif dengan siapapun. Ya. Nah, jadinya santri dan pesantren kemudian mendapatkan tempat di mata dunia. Kalau saya boleh berbagi pengalaman selama belajar dan mengajar meneliti di luar negeri, ada kesan bahwa para calon-calon supervisor, ya, tentu saja mereka yang ahli tentang Islam, ahli tentang Asia Tenggara, atau lebih spesifik lagi tentang Islam di Indonesia, itu lebih mencari ketika harus memilih calon supervisinya atau calon mahasiswa MA atau doktoralnya, mereka akan mencari jejak-jejak kesantrian di dalam kurikulum vitae mereka. Artinya santri-santri menjadi pilihan-pilihan terbaik, pilihan-pilihan terawal bagi para supervisor di luar negeri untuk dijadikan anak asuh di bidang di level MA atau PhD-nya. Nah, ini tentu saja menjadi, ya, kebanggaan, tentu saja walaupun tidak perlu dibesar-besarkan, menjadi kebanggaan bagi para santri agar bisa terus maju kompetitif di bidangnya masing-masing ketika nanti sudah akan memberikan kontribusinya, kiprahnya
dimanapun. Di bagian pertama saya ingin menunjukkan betapa pesantren misalnya memberikan banyak pelajaran hidup kepada kita. Itu masalah endurance, masalah ketangguhan, masalah bagaimana kita bisa survive dalam hidup. Tetapi lebih dari itu yang sangat penting kita dapatkan di pesantren adalah disitulah mungkin pertama kali kita diajarkan isu-isu kemajemukan, ya, meskipun tidak secara utuh. Kemajemukan yang kita bisa pelajari di sini adalah meskipun konteksnya sesama muslim misalnya, seorang santri akan melihat banyak perbedaan-perbedaan atau kemajemukan yang memang hidup di pesantren. Ya, misalnya sebagai sebuah pengetahuan, ya, pesantren memperkenalkan kita para santrinya tentang pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang bisa kita serap keseluruhannya, dan kemudian ya tentu saja dengan bimbingan para kiai kita akan sampai pada sebuah pilihan. Tetapi sampai pada pilihan itu tetap diperkaya dengan kemajemukan pemikiran dan pendapat di kalangan ulama terkait dengan banyak isu, khususnya dalam fikih misalnya, dalam tafsir, ya, dalam hadis, dalam usul fikih dan sebagainya. Nah, ini secara alamiah membangun sosok yang memang sudah merasakan kemajemukan, ya, dalam konteks sempit itu, tetapi paling tidak sudah memberi pengantar yang baik bagi santri tentang perbedaan pandangan, bagaimana manusia misalnya menyelesaikan persoalan-persoalan dengan berbagai ragam pendekatan. Nah, itu semua memberikan pelatihan yang sangat berharga bagi santri tentang kemajemukan. Case yang lain tentu saja adalah pesantren adalah rumah atau tempat bertemunya santri dari berbagai tempat. Ya. Jadi misalnya kalau kita berkata tentang santri di level sanawiyah, ya, kelas 7 dalam konteks sekarang atau kelas 1 sanawiyah pada waktu dulu misalnya, itu kira-kira umur 12 tahun, 13 tahun, ya. Di situ kemudian sudah berkumpul dengan teman-temannya dari berbagai wilayah. Kalau pesantrennya sifatnya regional misalnya, dia mungkin akan mendapatkan teman dari berbagai kampung, dari berbagai kabupaten, ya, di sekitarnya. Atau pesantren yang lebih sifatnya punya nama besar dan sudah menjadi pilihan bagi calon-calon santri di berbagai tempat di Indonesia. Itu di umur-umur 12-13 tahun sudah mendapatkan teman yang berasal dari berbagai provinsi misalnya. Jadi misalnya pesantren di Jawa, ya, santri-santrinya akan ketemu dengan sesama orang Jawa atau sesama Jawa tetapi kabupaten yang berbeda dengan karakter yang berbeda pula, ya. Datang pula santri dari Sumatera, dari Riau, yang Melayu, dari Medan misalnya, atau dari Aceh, tambah lagi dari Kalimantan, atau kembali ke timur dari Sulawesi, Bugis, Makassar, bahkan dari Jayapura. Nah, mereka kemudian hidup bersama 24 jam, ya, dan kemudian bisa saling mempelajari secara alamiah. Orang Jawa itu gimana, orang Sunda itu gimana karakternya, orang Bugis, Makassar, Medan, Batak, atau apapun, ya, sudah belajar sejak awal tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga ketika misalnya nanti sampai di titik mereka berada di dunia yang memang sudah sangat real, ya, mereka sudah bisa merasakan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, disinilah yang menjadi modal besar bangsa kita, bahwa pesantren memperkenalkan kemajemukan bangsa di usia dini, ya. Bukan hanya sebagai sebuah retorika, bukan hanya sebagai sebuah narasi, tetapi langsung sebagai pengalaman hidup, ya. Dari situlah kemudian para santri di dalam bimbingan para kiai
bisa mengeksplor, membandingkan ya kemajemukan dalam konteks yang lebih besar. Misalnya sebagai sesama manusia antar bangsa, ya masing-masing bangsa tentu memiliki karakter masing-masing. Atau nanti suatu saat dengan orang yang berbeda agama, ya, dan itu memberikan pelajaran penting ya bagi para santri untuk bisa berkontribusi secara lebih baik di masa depan. Yang ketiga adalah bagaimana pesantren memperkenalkan ilmu pengetahuan dan sistem intelektualisme Islam. Ya. Jadi di pesantren kita membaca kitab-kitab penting ya di berbagai disiplin ilmu. Ya. Kita membaca bukan hanya foundational works terkait dengan disiplin-disiplin ilmu tertentu. Tetapi khususnya mereka yang menghabiskan 6 tahun lebih di pesantren itu kaya dengan berbagai ragam kitab-kitab eksemplar dari berbagai disiplin ilmu Islam. Sehingga ini juga akan memberikan basis yang sangat kuat terkait dengan keilmuan Islam. Kita sudah membuktikan ya, tidak hanya misalnya misalnya Timur Tengah sebagai sentral pendidikan Islam selama ini ya, tetapi dengan kehadiran pesantren yang sudah berabad-abad ya, kita dapat menyaksikan bahwa kita dapat menguasai keilmuan Islam ya, bahkan di level-level yang sangat spesifik ya, hanya dengan berada di pesantren di Indonesia. Dan kita sudah punya banyak alumni, banyak kiai, banyak ulama yang telah menghasilkan banyak karya dan telah menunjukkan otoritas dirinya dalam ilmu-ilmu Islam, baik yang paling klasik terkait dengan teks-teks agama sampai pada yang paling kontemporer, mampu menganalisis situasi dan perubahan yang terjadi selama ini. Nah, disinilah kita mengenal misalnya pelajaran hidup dari banyak ulama tentang mereka dengan guru-gurunya. Bagaimana mereka mau mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu negara ke negara lain hanya untuk mendapatkan seorang guru misalnya, atau hanya untuk menyambungkan sanad yang dia dapatkan dari gurunya untuk sampai pada guru sebelumnya kalau masih hidup ya, atau memperluas jaringan sanad itu di berbagai tempat. Nah, inilah yang membakar semangat thalabul ilmi para santri untuk mau kemana saja, termasuk ke barat. Kalau Timur Tengah tentu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, baik ke Mesir, ke Maroko, ke Arab Saudi ya, semuanya bisa menjadi target pencarian ilmu bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya di pesantren. Nah, dengan mengenal model intelektualisme Islam dengan berbagai detailsnya, santri kemudian bisa membangun jati dirinya, bisa membangun karakter intelektualisme di dalam dirinya, dan inilah yang akan terus menemaninya sampai kemudian menjadi sosok yang memberikan kontribusi penting baik bagi agama ataupun bangsa. Nah, dalam konteks yang sama, pesantren juga menjadi satu karakter utama Islam Indonesia. Ya, dengan pesantren inilah kita bisa memahami bagaimana ulama, bagaimana kiai-kiai kita mengolah ya ajaran-ajaran agama Islam untuk kemudian beradaptasi atau teradaptasi dengan tradisi-tradisi lokal yang tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Bahkan tradisi-tradisi yang bertentangan ya dicoba di-adjust sedemikian mungkin agar bisa menjadi sesuatu yang bisa diamalkan dan kemudian digabungkan dengan event-event sosial keagamaan yang memberikan syiar-syiar agama yang begitu besar bagi masyarakat dunia. Nah, kemampuan ulama kita untuk mengolah isu-isu lokal, ya, tradisi, budaya, ya, itu memang sudah dipraktekkan secara khusus di pesantren. Dan itu bukan hanya sekedar menunjukkan bagaimana Islam dan budaya
bisa blended, bisa di-adjust sedemikian rupa untuk kemudian menjadi subkultur baru ya yang sangat baik menjadi tradisi yang dikembangkan dari masa ke masa. Nah, di sini kita belajar sekali lagi banyak hal yang memang kemudian langsung terkait dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai moderasi beragama, yang salah satunya adalah menguasai ilmu-ilmu keislaman dan juga di saat yang sama memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi budaya-budaya lokal yang bisa di-adjust sedemikian rupa menjadi subkultur baru. Ya, di saat yang sama pesantren memberikan kesadaran penuh tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi siapapun terhadap santri, mengingat justru mereka yang akan membela dalam konteks apapun eksistensi kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak perlu dirusak oleh ideologi-ideologi lain yang meskipun secara teoritis merupakan pilihan-pilihan, tetapi kita sudah sampai pada pilihan yang final tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, pesantren dengan karakter-karakternya tadi, dengan kelebihan-kelebihannya tadi, masih perlu tentu saja dipoles. Masih perlu tentu saja dikembangkan agar bisa tetap survive di masa datang. Meskipun secara alamiah kita mungkin saja dulu di tahun 70-an, 80-an ada yang berpikir bahwa pesantren suatu saat akan hilang. Tetapi sebaliknya, pesantren justru menjadi lebih berkembang. Pesantren menjadi lebih banyak. Ya, pesantren menjadi lebih diminati oleh masyarakat. Dan tentu saja ini menyisakan PR buat siapapun, ya khususnya para alumni, para santri, untuk bisa berpikir ya peras otak kira-kira di masa depan pesantren seperti apa atau bagaimana mempertahankan karakter pesantren ini sekaligus mengembangkan angle-angle lain yang bisa dikembangkan di pesantren. Misalnya apakah kita akan bertahan sebagai pesantren yang sifatnya nasional saja, Indonesia misalnya. Nah, baru-baru ini Menteri Agama menyampaikan sebuah ide baru, ide segar yang kira-kira akan mengupayakan sebuah pesantren yang sifatnya internasional. Ya, baik dari segi kurikulum ataupun dari segi partisipasi santrinya. Ya, kita berharap ini bisa kita kembangkan walaupun bukan prototipe juga, tetapi konteks internasional yang lebih luas atau yang lebih di level yang lebih tinggi dari pesantren, misalnya universitas ya sudah banyak yang sifatnya internasional tentu saja, tetapi di level sanawiyah, di level aliyah dalam konteks Indonesia kita masih perlu mengembangkan sebuah sistem, sebuah konsep yang memang bisa mengakomodir santri atau calon-calon santri dari berbagai negara. Nah, ini membutuhkan misalnya kemampuan bahasa yang baik dari para pembinanya, ya, di mana setiap santri mungkin di saat yang sama punya kemampuan bahasa Inggris yang sama atau kemampuan bahasa Arab yang sama, sehingga tentu saja guru-gurunya, ustadz-ustadznya harus juga punya kemampuan berbahasa yang baik untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman sekualitas yang diajarkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, insya Allah dengan model seperti ini pesantren kemudian bisa memasarkan, ya, bisa mengeksplor, ya, bisa memperluas jaringan Islam Indonesia ke luar negeri, ke dunia, dan pada saatnya bisa menjadikan Islam Indonesia sebagai salah satu pilihan terbaik untuk diterapkan dalam masyarakat muslim lainnya di seluruh dunia. Tentu saja bukan produknya yang ingin kita cari, tetapi manhajiyah atau metode berislamnya yang bisa kita contoh dan kemudian boleh jadi menghasilkan produk yang berbeda, Islam yang berbeda, tetapi sejiwa dengan apa yang kita kembangkan di Indonesia.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.